there though. Bagaimana kondisi masyarakat di desa ini? Sebenarnya kalau berkaitan dengan kondisi masyarakat ya di Desa Tulung Sari, mayoritas memang di sini hampir 100% memang bekerja sebagai petani. Ya. Nah, berkaitan dengan potensi masyarakat itu sendiri, mayoritas memang jenis tanaman yang ditanam di desa kita ini adalah di Desa Tulung Sari ya. Saya berbicara Desa Tulung Sari adalah jenis tanaman yang berumur pendek, yaitu jagung, kemudian sayur-sayuran, terong, apa segala macam. Nah, di Desa Tulung Sari ini dikenal dengan lumbung jagung manis. Nah, khususnya Sukamaju itu merupakan penghasil jagung manis terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita berbicara kondisi masyarakat seperti saat ini, antara dulu sampai sekarang itu memang berbeda jauh. Dulu masyarakat di Desa Tulung Sari itu mayoritas masih bertanam cocok padi, nah yang ditanam. Sekarang hortikultura. Nah, kondisi masyarakat sebelum dan sesudah menanam sayuran dan hortikultura itu segala macam itu memang berbeda jauh. Sekarang itu ya, kalau kita berbicara, saya pernah mengadakan penelitian antara PNS dengan petani justru lebih sukses petani dari secara keadaan ekonomi. Karena kenapa? Karena petani itu apalagi yang memang dia bukan petani penggarap, punya lahan sendiri, itu memang dari secara ekonomi memang kuat seperti itu. Jadi masalah apa yang dihadapi di daerah ini? Kalau berkaitan masalah sebenarnya klasik di mana-mana pasti masalah pupuk. Satu. Kemudian yang kedua, harga tidak stabil. Nah, tapi untungnya sekarang itu kan kalau pemerintah daerah Kabupaten Lutar ya, ada itu namanya kelompok tani. Nah, untuk Desa Tulung Sari sendiri, kelompok taninya itu ada dua. Yang pertama di sini dan kemudian yang di Dusun 1 dan Dusun 3. Kenapa masalah ini sebenarnya sudah masalah klasik ini tidak terselesaikan? Karena biasa seperti ini. Masalahnya distribusi pupuk yang biasa terkendala di supplier. Biasa dari kabupaten sudah turun tapi berhenti di gudang, kemudian sudah masuk masa tanam. Nah, ini pupuknya ini biasa tidak tersalurkan. Artinya apa? Di sini masalah yang dihadapi sebenarnya cuma pupuk, seperti itu. Sama harga yang tidak stabil biasa ya. Biasa kalau kita berbicara jagung manis, kalau Desa Tulung Sari panen jagung, kemudian di Desa Romang, Kecamatan Sukamaju Selatan, waktu dia juga posisinya di sana di sana posisinya musim kemarau, di sana juga karena kan rawa, di Desa Romang itu rawa. Nah, posisinya pada saat musim kemarau di sana itu rawanya kan menjadi kering. Nah, itu bisa ditanam jagung manis. Nah, ini tadi yang jadi masalah. Sebenarnya kan masalah kita tuh kan yang ditawarkan sama gubernur kan ada namanya petik olah jual. Nah, tapi di sini hanya dipetik langsung dijual, tidak diolah. Nah, ke depan itu memang rencananya seperti itu. Begitu. Kemudian potensi masyarakatnya bagaimana? Nah, kalau kita berbicara potensi, sebenarnya memang potensi masyarakat ini tuh cukup tinggi ya. Karena kenapa? Biasa itu ya, sarjana pertanian dengan petani justru lebih tahu petani. Iya, Makanya kenapa banyak sekali tuh kalau Desa Tulung Sari itu biasa menjadi bisa dikatakan sebagai tempat mahasiswa untuk belajar. Nah, potensi masyarakat sini memang cukup tinggi. Karena kenapa? Cuma satu masalahnya, tidak dikelola dengan baik. Nah, mungkin rencana ke depan dari beberapa desa, kebetulan juga di sini ada namanya organisasi Gema Desa, Generasi Milenial Mandiri Desa, yang ke depan kita mau jadikan Desa Katulungan, Tulung Indah, Tulung Sari, Wonosari menjadi pusat agrowisata. Seperti itu. Kalau kita berbicara potensi memang cukup besar, tapi sampai saat ini belum dikelola dengan baik. Begitu. Lalu solusinya seperti apa? Nah, ini kalau kita berbicara solusi sebenarnya sudah dari dulu sih, maksudnya ini kan kita sudah banyak sih mengeluh apa segala macam ke bupati. Kalau bupati berkunjung ke sini kita sudah mengeluh kepada wakil bupati, kemudian kepada supplier kayak pupuk, kemudian supplier dari perusahaan berkaitan dengan pupuk apa segala macam kan. Tapi ya sebenarnya solusi konkretnya itu belum ada sampai saat ini. Karena kenapa? Itu tadi masalah klasik tentang pupuk itu dari dulu sampai sekarang itu tidak terselesaikan. Cuma hanya biasa ya begitulah, kita dijanji apa segala macam tapi ujung-ujungnya tidak ada. Seperti itu sih. Terus strategi pemberdayaannya bagaimana?
Kalau sampai sekarang ya kita berbicara strategi pemberdayaan masyarakat, saya kira di sini memang kayak kalau kita kan kalau dari gubernur itu kan namanya triple helix, dari universitas, kemudian dari pemerintah, kemudian dari masyarakat. Nah di sini tuh tidak jalan kalau saya lihat. Karena kenapa? Mungkin ya dari pemerintahnya juga biasa ya asal urus saja, kemudian petaninya juga biasa ya. Biasa itu juga tidak mau. Biasa itu kalau ada mahasiswa datang justru petani di sini juga risih karena cuma mengganggu. Cuma mengganggu, tidak mau kayaknya ya cuma hanya belajar, kemudian cumanya apalagi kalau dari kota ya mohon maaf biasa untuk disuruh mencangkul saya tidak mau, bagaimana mau tahu kalau tidak mau tahu mencangkul. Nah seperti itu sebenarnya solusinya memang ke depan ide triple helix ini antara pemerintah, ke universitas, kemudian masyarakat memang harus diterapkan sih. Saya rasa begitu. Lalu kelebihannya bagaimana? Kelebihan Desa Tulung Sari atau gimana? Nah kalau kelebihan itu lagi kita berbicara potensi. Nah kalau di sini memang kelebihannya itu tadi kita menjadi satu supplier jagung termanis terbesar di Sulawesi Selatan. Itu potensi dari dulu sampai sekarang. Itu sih kelebihannya untuk desa kita. Apalagi di Desa Tulung Sari ini punya aset. Nah, namanya aset budaya. Orang sini itu ibaratnya itu tidak malu bekerja sebagai petani. Makanya tidak heran di sini itu jarang sekali mahasiswa. Betulan, di sini tuh jarang sekali mahasiswa. Rata-rata anak selesai SMA lebih baik menjadi petani atau penjual sayur keliling karena itu tadi derajat ekonominya petani sama PNS mohon maaf lebih tinggi petani. Begitu Kak. Terima kasih. Ya. Itu sudah Sudah. selesai. Oh. Tidak bisa lagi gitu.